Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai lingkaran. Kita bakal kenalan sama lingkaran. Di dalam lingkaran itu apa aja sih? Kemudian cara perhitungan lingkaran itu gimana sih? Ada luas, ada keliling gitu ya. Oke. Nah, Ibu harap setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak dapat memahami konsep lingkaran, memahami unsur-unsur lingkaran, menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran, dan menghitung luas dan keliling lingkaran. Oke, apa itu lingkaran? Nah, lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat lingkaran. Nah, satu titik tetap itu mana sih, Bu? Nah, satu titik tetap ini adalah titik pusat lingkaran. Nah, ini ya yang Ibu tunjukkan, ini adalah titik pusat lingkaran. Kemudian himpunan titik-titik ini adalah jarak dari himpunan titik ke titik lingkaran, titik pusat lingkaran itu sama ya. Nah, kemudian menghasilkan lingkaran sempurna seperti ini. Selanjutnya, karena dari himpunan titik-titik itu berjarak sama terhadap satu titik pusat atau titik pusat lingkaran, maka OA sama dengan OB. Nah, seperti itu ya. Jadi ukurannya sama gitu ya. Kalau misalkan 3 cm berarti kalau misalkan OA 3 cm berarti OB juga 3 cm. Seperti itu ya. Oke. Kita akan mengenal unsur-unsur lingkaran. Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, yang nomor 1 itu ada titik O, yang namanya titik pusat lingkaran. Nah, ini kan yang tadi sudah Ibu jelaskan, ini namanya titik pusat lingkaran. Kemudian yang kedua, ada garis yang menghubungkan titik pusat ke titik tepi lingkaran. Nah, itu namanya jari-jari. Nah, titik pusatnya ini ke titik tepi lingkaran. Ke sini, titik tepinya ini ya. Oke, berarti jarak dari OA OB itu sama. Nah, ini namanya jari-jari ya. OA itu jari-jari, OB jari-jari, kemudian OD juga jari-jari. Kemudian yang ketiga, garis yang menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang lain dengan melewati titik pusat itu dinamakan diameter lingkaran. Nah, coba kita lihat. Ini ada garis AB. Nah, garis AB ini, A ini ada di tepi lingkaran dan B ini ada di tepi lingkaran, kemudian melewati titik pusat O. Jadi, garis AB atau AOB itu dinamakan diameter lingkaran. Selanjutnya, nomor 4. Garis lengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran itu dinamakan busur. Nah, coba kita lihat garis AD. Nah, garis AD ini garis tepi lingkaran. Itu namanya busur. Oke? Bisa dipahami? Oke, yang kelima, garis lurus yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur itu disebut dengan tali busur. Nah, coba kita lihat garis BD. Nah, garis BD ini adalah tali busur. Bedanya tali busur sama diameter apa, Bu? Nah, kan sama-sama ada di tepi lingkaran tuh, katanya gitu kan. Nah, kalau misalkan diameter itu melewati titik pusat. Kalau misalkan tali busur tidak melewati titik pusat, oke? Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya yang keenam, garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus dinamakan apotema. Nah, coba kita lihat garis OE. Nah, garis OE itu ini. Jadi, garis yang menghubungkan titik pusat ke tali busur. Nah, tali busur kan ini ya. Nah, tegak lurus itu namanya apotema. Selanjutnya yang ketujuh, daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, ini udah termasuk ke luas lingkaran ya. Nah, daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, 2 jari-jarinya mana?
Coba kita misalkan ini di sini ada AOD. AOD. Nah, berarti ini yang di dalam ini itu namanya juring. Nah, ada dua jari-jari AO dan OD. Kemudian ada satu busur, busurnya AD. Nah, berarti wilayah ini, daerah ini adalah juring. Selanjutnya yang ke-8 ada daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busur, itu dinamakan tembereng. Nah, coba kita lihat nih yang diarsir nih, udah ada keterangannya tembereng. Nah, ini kan ada tali busur dan busur. Nah, ini garis daerah yang diarsir ini namanya tembereng. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita mengenal keliling lingkaran dan luas lingkaran. Keliling lingkaran itu biasa kita rumuskan 2VR atau 2VD. 2 dikali Pi dikali jari-jari atau Pi dikali diameter. Kemudian luas lingkarannya Pi R kuadrat atau Pi dikali setengah D kuadrat. Nah, di sini ada keterangannya. R jari-jari, D diameter, dan Pi-nya kita bisa gunakan 22/7 atau 3,14. Oke, selanjutnya kita mengenal panjang busur dan luas juring. Nah, perhatikan lingkaran berikut ini. Nah, pada lingkaran ini berlaku, kita lihat sudut AOD itu berbanding dengan sudut lingkaran. Nah, sudut lingkaran itu sebesar 360 derajat. Jadi, sudut AOD itu berbanding dengan 360 derajat. Kemudian ada luas juring. Nah, luas juring AOD itu sama aja, itu berbanding dengan luas lingkaran. Nah, jadi ini bagian dari luas juring AOD itu bagian dari luas lingkaran. Kemudian panjang busur AD. Nah, panjang busur AD ini berbanding dengan apa? Yang ini? Iya, keliling lingkaran ya. Jadi kalau misalkan luas AOD itu berbanding dengan luas lingkaran, kalau misalkan panjang busur, panjang tepi ya, tepi lingkaran itu berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, seperti itu. Coba lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Nah, contoh soalnya sebuah taman di sebuah kompleks perumahan berbentuk lingkaran berdiameter 14 meter. Taman tersebut ditanami berbagai macam tanaman. Ada tanaman seroja, ada kana, anggrek, dan lain-lain. Berapakah luas taman yang ditanami bunga seroja dan bunga kana? Nah, ini ada bunga seroja dan bunga kana. Nah, ini udah jelas ya. Ini seroja dan kana itu 90 derajat karena dalam satu lingkaran ini seperempatnya. Jadi 360 dibagi 4 itu 90. Oke, kemudian kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, diketahui diameternya itu 14 meter. Nah, kita lihat cara 1, luas taman sama dengan luas taman itu berapa lingkaran? Rumus luas lingkaran? Iya, betul. V R kuadrat atau V R dikali R. Kita masukkan 22/7 dikali 7 dikali 7 hingga menghasilkan 154 meter persegi. Kemudian yang dicari itu seroja sama kana. Nah, ini kan seroja sama kana ini seperempatnya dari satu lingkaran penuh ya. Jadi dapat kita gunakan rumus 1/4 dikali luas taman. Nah, 1/4 dikali luas tamannya sudah dapat, yaitu 154 meter persegi, hingga didapat 38,5 meter persegi. Nah, seperti itu cara 1. Kemudian kita gunakan perbandingan tadi ya, kita gunakan cara 2. Nah, ada sudut AOB per 360 derajat. Nah, ini misalkan di sini A ya.
Ibu belum tulis. Kemudian di sini O, di sini B. Nah, itu kan per 360 derajat. Oke. Kemudian dibandingkan dengan luasnya. Nah, luas AOB, luas dari tanaman seroja sama kana itu per luas lingkaran. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan sudut AOB-nya adalah 90 derajat per 360 derajat sama dengan luas AOB yang kita cari, dan luas lingkarannya adalah pi kali R kali R. Kemudian kita masukkan pi-nya 22/7 dikali 7 dikali 7 hingga turunnya langsung aja turun. Kemudian kita mendapatkan luas lingkarannya 154. Nah, ini ya tadi udah kita hitung. Oke, selanjutnya kita cari luas dengan kali silang hingga didapat luas AOB sama dengan 154 dikali 90 per 360 hingga didapat luas AOB-nya adalah 38,5 meter persegi. Nah, sama ya hasilnya. Jadi luas taman yang ditanami bunga seroja dan bunga kana adalah 38,5 meter persegi. Nah, oke, mungkin itu dulu ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung ke Ibu, bisa PC, WA ya. Oke. Dicukupkan untuk video materi ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.